Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Sririt, serta semua masyarakat Bali dimanapun saudara berada yang saya cintai dan saya muliakan. Saya, Kada Ita Eriani, perwakilan dari SMK Negeri 2 Sririt, Kecamatan Sririt, Kabupaten Buleleng. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru. Hari ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tatanan pelaksanaan Nangun Sadkertelo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pidato ini saya bawakan dalam rangka mengikuti lomba pidato untuk menyambut Bulan Bung Karno Provinsi Bali tahun 2001. Hadirin yang saya muliakan, arah kebijakan dan program pemerintahan Provinsi Bali yang akan dilaksanakan adalah visi Nangun Sadkertelo ke Bali, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Skala demi skala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, kerama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Prihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sadkerti. Mewujudkan Bali era baru tersebut ditandai dengan tatanan kehidupan baru, Bali yang kawista, Bali yang tata titi tentram Kartara Harja, Gemah Ripah Wajinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 dimensi utama, yakni bisa menjaga keseimbangan alam, kerama, dan kebudayaan Bali. Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi kerama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Serta dimensi ketiga merupakan manajemen risiko, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tatanan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap masa yang akan datang. Untuk dapat mewujudkan arah kebijakan Bali yang dilandasi oleh Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sangat diperlukan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Bali, khususnya dalam menjalankan agama dan kepercayaan, dapat dilakukan dengan menjaga toleransi atau saling hormat-menghormati di antara umat beragama agar tercapainya kedamaian dan kenyamanan bersama.
saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan. Misalnya, kerja bakti atau gotong royong di desa tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada sila kemanusiaan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Bali yang kerama Bali, yang damai, sopan dan santun antara lain menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras dan adat istiadat. Senantiasa menjaga adab dan kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi maupun yang lainnya. Mewujudkan Bali yang paras-paras seluruh sebayan take dalam penerapan sila persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Penerapan sila kerakyatan yang dilakukan dengan mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, mencalonkan diri atau mencalonkan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu bentuk demokrasi. Tidak melakukan paksaan kepada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Bali. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Hadirin yang saya banggakan, apabila hal-hal yang sudah saya uraikan tersebut dapat dilaksanakan, diimplementasikan, dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat Bali, niscaya tatanan kehidupan baru, Bali yang kawiste, Bali yang tentram tertera harja, gemah ripah roh jinawi, kehidupan Bali kerama yang sejahtera dan bahagia. Skala demi skala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan. Sehingga Bali tidak hanya jadi barometer kejayaan Nusantara, tetapi Bali bisa menjadi contoh kehidupan di mata dunia. Demikian pidato yang saya bawakan, saya tutup dengan para besanti. Om Santi, Santi, Santi.